Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita masih ada kesempatan untuk beribadah. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan kita ambil dari Matius 24 ayat 14 ya, hanya satu ayat. Dan temanya yang dipersiapkan oleh gereja adalah terima, alami, dan ceritakan ya. Dan yang kita terima, alami, dan ceritakan itu menurut bacaan kita adalah Injil Kerajaan. Dan tentu ini bukan kerajaan biasa-biasa saja atau kerajaan di dunia ini, tetapi ini adalah kerajaan surga ya, atau kerajaan Allah. Jadi terima, alami, ceritakan atau beritakan Injil Kerajaan Allah ya, itu. Jadi kerajaan Allah ini adalah sudah direncanakan oleh Allah ya, selama dari mula-mula ya. Kemudian dinubuatkan di dalam perjanjian lama ya, bahwa akan ada raja yang datang, akan ada kerajaan ya. Kemudian ini disampaikan oleh Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan kedatangan sang raja ya, dan dia mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, jadi dari situ kita lihat bahwa cara untuk masuk ke dalam menjadi bagian dari kerajaan itu adalah dengan bertobat ya. Bertobat, kerajaan itu sudah dekat ya. Nah, dia menyiapkan jalan untuk kedatangan sang raja itu ya. Dan sang raja itu adalah, kita tahu, Yesus Kristus ya, Yesus Kristus. Nah, Saudara, Yesus Kristus sendiri kita tahu melalui firman Tuhan sudah datang ya, sudah datang dan berarti dia sudah mewujudkan ya, kerajaan itu ya. Dengan apa? Dengan menyampaikan, dengan memberitakan, dengan mengajarkan ya, dengan menunjukkan apa yang bisa dia buat ya, yaitu berbagai mukjizat yang kita bisa lihat, bagaimana dia menyembuhkan, bagaimana dia menenangkan alam, bagaimana dia membangkitkan orang dari kematian. Jadi inilah raja kita nantinya, saudara ya. Dan raja ini adalah raja yang mengasihi kita, yang rela datang ke dunia ya, yang kemudian rela menderita, bahkan mati untuk memastikan bahwa kita ini bisa menjadi bagian daripada kerajaan itu. Jadi ini sungguh saudara sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Kita sudah memperingati hari kematiannya ya pada Jumat Agung, hari kebangkitannya pada Paskah ya, dan kemudian hari kenaikannya. Nah, saudara, berarti Yesus ini, sang raja kita ini sekarang sudah kembali ke tempat yang mulia, dan dia adalah raja itu sendiri ya. Dan jadi saudara, tinggal satu lagi yang akan terjadi, bahwa raja itu akan datang dan menjadikan kerajaan itu kenyataan di bumi ini, saudara. Jadi inilah yang sedang akan kita hadapi, saudara ya. Nah, jadi saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan singkat ini, bacaannya ya. Nah, yang kita ambil dari Matius 24 ayat 14 ya. Saudara bisa lihat, nanti bisa dibaca, dihafalkan. Nah, saya akan bacakan Matius 24 ayat 14. Saya bacakan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Jadi demikian firman Tuhan yang kita akan renungkan hari ini, yang berbahagia yang membaca, merenungkan, mengalami firman ini. Jadi Matius 24 yang kemudian ada ayat yang kita renungkan 14 itu adalah bagian ya, dari khotbah Yesus di Bukit Zaitun ya, di Bukit Zaitun. Nah, di situ Yesus memberikan nubuat ya, yaitu tentang akan hancurnya bait Allah. Dan nanti akan terjadi di dalam sejarah raya di tahun 70-an. Kemudian di situ Yesus juga menubuatkan tanda-tanda akhir zaman itu akan seperti apa ya. Dan kemudian kedatangannya yang kedua itu adalah kesudahannya ya. Nah, kita bisa, kalau Bapak Ibu saudara sekalian baca dari 1 sampai 14, maka kita bisa melihat di situ tanda-tanda itu ya, antara lain satu, munculnya Mesias palsu. Jadi akan ada
orang yang berani mengaku saya adalah juru selamat itu. Bapak Ibu kalau nonton film tentang kekristenan di Korea yang tayang di Netflix, itu ada yang mengaku dia adalah Yesus, saudara ya. Ada yang berani seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwa tanda-tanda ini sudah terjadi. Nabi-nabi palsu, wah itu banyak, saudara ya. Di Indonesia juga saya yakin banyak nabi-nabi palsu itu. Ya. Dia tidak mengajar Injil seperti yang seharusnya, tetapi Injil yang sudah disesuaikan dengan selera zaman dan dengan tujuan banyak untuk kepentingan pribadi. Ya. Itu sudah terjadi, saudara ya. Jadi tanda-tanda itu sudah kelihatan. Kedua adalah terjadinya perang dan kekacauan global. Ya. Jadi saudara sekarang ini perang kan terjadi, saudara ya. Ya, saudara sebenarnya ya, saya itu minggu sebelumnya lagi, 2 minggu yang lalu ya, saya rencana itu ke Israel, Pak. Tapi pada hari Sabtu, kemudian dibatalkan. Karena apa? Karena pada hari Jumat Israel diserang Iran, saudara ya. Saudara tahu berita itu kan ya. Dan sebelumnya kita juga sudah lihat Israel yang nyerang, ya, dan puji Tuhan dibatalkan sehingga saya tidak terjebak di Israel dan bisa ada di tempat ini. Kalau enggak mungkin saya masih berkeliaran di sana, saudara ya. Jadi saudara, peperangan itu seperti itu ya, sudah terjadi dan di mana-mana Rusia dengan Ukraina ya, dan sudah terjadi, saudara ya, dan sepertinya sulit untuk meredak ya. Kemudian berikut lagi saudara bisa lihat di ayat 7 itu adalah kelaparan dan gempa bumi. Gempa bumi kita sering dengar, saudara ya. Dan kelaparan juga kalau saudara di Afrika dan sebagainya itu kelaparan marak, saudara ya. Ya puji Tuhan di Indonesia nggak terlalu kedengaran, tetapi ada, saudara ya, di Indonesia bagian tertentu juga terjadi. Ya. Penganiayaan orang percaya, ya. Waduh, saudara, salah satu yang saya doakan tiap minggu sekali adalah orang-orang percaya yang mengalami ya persekusi di banyak negara, saudara. Ya, sebenarnya di Indonesia juga ada, saudara ya. Gereja tidak bisa beribadah, gereja ditutup kan banyak, saudara ya. Tapi lebih parah lagi di negara tertentu, ya. Itu betapa sulitnya menjadi orang percaya di sana, saudara. Saudara, sekarang akan ada namanya ChatGPT. Saudara tanya aja, ya. Di mana kekristenan mengalami aniaya, akan muncul, saudara ya. Dan di situ saudara bisa mendoakan mereka, saudara kita. Kemudian kemurtatan dan pengkhianatan, ya, itu di ayat 10. Ya, saudara, orang percaya kemudian meninggalkan iman banyak, saudara ya. Walaupun secara teologi perlu kita jelaskan, saudara ya, tapi orang yang tadinya di gereja kemudian keluar gereja menikah dengan orang yang tidak seiman dan sebagainya banyak, saudara. Karena jabatan banyak juga, saudara ya. Jadi kemurtatan, pengkhianatan, kemudian kasih yang menjadi dingin ya. Orang tidak lagi semangat ya. Kena hujan dikit gak datang ke gereja. Ingus sedikit gak datang ke gereja, saudara ya. Betapa berarti kasihnya dingin, saudara ya. Saudara kalau dulu yang pacaran ya tidak peduli hujan, saya rasa diterjang, saudara ya. Tidak perlu dibanjir. Kita terjang banjir. Karena apa? Karena kita begitu mengasihi ya, begitu ingin mendapatkan orang yang kita kasih itu ya. Tapi saudara, zaman sekarang ya banyak gereja ya, kadang-kadang saya mulai ini di gereja terus mana ini kecapean kerja gitu, saudara ya. Aduh, gara-gara capek kerja sudah enggak beribadah, saudara ya, ngantuk ya, kurang tidur. Waduh, itu saudara menunjukkan betapa kasih kepada Tuhan itu mendingin ya. Saudara, kemudian hari ini sebenarnya yang menjadi perhatian kita bahwa kesudahannya itu akan terjadi ketika ayat 14 terjadi, yaitu pemberitaan Injil di seluruh dunia sudah terjadi, saudara ya. Itu, saudara, itu yang akan menjadi renungan kita ya. Nah, jadi saudara, ayat 14 ini ya adalah tanda-tanda akhir zaman, saudara ya. Dan jadi di tengah berbagai gejolak yang diceritakan di dalam Matius 24 1 sampai 13 itu
ya, kemudian masuk ke ayat 14, akan ada satu tanda bahwa kerajaan itu akan jadi ya di dunia ini. Yaitu apa? Kalau Injil kerajaan itu sudah diberitakan di seluruh dunia, saudara. Ya, dan ini saudara, dengan adanya teknologi itu maka tinggal dikit lagi, saudara. Ya, kalau dulu memang nggak kebayang ya, tetapi dengan adanya internet, dengan adanya media sosial, maka firman Tuhan ini bisa masuk kemana-mana, saudara. Jadi tinggal sedikit lagi untuk terjadi bahwa Injil kerajaan ini sudah diberikan di mana-mana dan kemudian Tuhan akan datang, saudara ya. Nah, saudara, kalau kita bandingkan dengan amanat agung di Matius 28 ayat 19 sampai 21 ya, 18 sampai 20, maka ayat ini berbeda ya. Kalau amanat agung diberikan sesudah ayat ini, saudara ya, ayat 28. Kalau ayat ini, pasal ini adalah 24 ya. Jadi di pasal 4 itu adalah janji, karena dikatakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan ya. Jangan dia tidak mengatakan beritakan ya, tetapi akan diberitakan menjadi kesaksian dan seterusnya. Jadi saudara, ini adalah janji bahwa firman Tuhan, Injil kerajaan ini akan diberitakan ya. Jadi itu sesuatu yang pasti akan terjadi ya. Karena ini janji, saudara ya. Ini akan diberitakan kemana-mana. Tuhan akan buka jalan agar firman Tuhan ini, akan Injil kerajaan ini diberitakan kemana-mana. Manusia tidak akan mampu, saudara ya, tetapi Tuhan yang bisa memenuhi janji ini ya. Jadi saudara, bahwa semua bangsa akan mendengar Injil ini akan terjadi, saudara, karena ini adalah janji Tuhan kita sendiri. Karena kemudian kalau janji ini terjadi, maka itu adalah langkah di mana dia akan selesai sudah. Dia akan datang dan kerajaannya ditetapkan seutuhnya. Itu, saudara ya. Nah, saudara, karena itu mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan 3 pokok tadi. Yang poin pertama adalah terimalah Injil kerajaan itu, saudara, agar saudara menjadi bagian dari kerajaan surga itu ya. Nah, jadi saudara, kerajaan ini adalah kerajaan yang sebenarnya menjadi tema besar Alkitab ya. Tapi seringkali kita tidak terlalu memikirkan dalam bentuk kerajaan ya. Kita hanya memikirkan orang diselamatkan menjadi umat Allah ya. Tetapi sebenarnya ya, Alkitab ini berbicara tentang kerajaan itu dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, saudara. Ya, di Perjanjian Lama saudara bisa lihat ya, di berbagai kitab ya, bahwa Perjanjian Lama ini mereka menanti-nantikan kerajaan itu ya. Menanti-nantikan era yang baru itu ya. Itu ada di Mazmur, di Zakaria dan sebagainya. Jadi saudara, di dalam Perjanjian Lama itu sangat marak ya, harapan akan kedatangan kerajaan itu ya. Akan datangnya seorang raja ya, yang kemudian disebut juga Mesias ya. Dan saudara, kemudian tadi saya sudah singgung, kemudian Yohanes Pembaptis ya, itu adalah utusan ya, untuk mempersiapkan kedatangan sang raja itu ya. Dan dia sudah datang, Yohanes ya. Di Yohanes itu mengatakan begini, saudara, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat ya. Rajanya sudah kelihatan. Yohanes sendiri sudah lihat ada Yesus di situ ya. Matius 3 ayat 2 itu. Jadi saudara, kerajaan Allah sudah dekat pada zaman Yohanes itu ya. Rajanya sudah ada ya. Dan bagi kita sudah semakin dekat, saudara ya, karena dia sudah sampai sekarang menjadi raja ya, kembali di tempatnya ya. Saudara, kemudian Yesus sendiri sudah datang ya, dan kita lihat dia memberitakan Injil ya. Kemudian dia menunjukkan dirinya itu seperti apa ya. Dia itu akan menjadi raja yang seperti apa ya. Raja yang mengasihi ya, raja yang rela berkorban, raja yang berpegang pada kebenaran, raja yang berelasi dengan semua manusia ya. Saudara, kita untuk bisa kenal presiden kita aja nggak gampang, saudara. Mungkin nggak bisa bagi kebanyakan kita ya. Tapi saudara, kita tahu melalui firman Tuhan ya, bahwa kita itu ada di dalam hubungan dengan raja kita itu terus-menerus melalui kehadiran Rohnya yang kudus itu, saudara. Jadi setelah Yesus naik,
maka kita tahu kemudian Roh Kudus turun, ya, Roh Kudus turun. Hadir di dalam setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan kita bisa terus-menerus berinteraksi dengan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus itu. Kita bisa berdoa dengan mudah, berkomunikasi dengan mudah, ya, karena kehadiran Roh-Nya ini, saudara ya. Nah, saudara, Dia mengatakan waktunya telah genap, ya. Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah Injil. Jadi saudara, di situ Yesus ketika datang dia sudah menunjukkan, ya, bagaimana kuasanya, bagaimana kasihnya kepada kita, ya, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, ya, yang membebaskan orang yang ditahan oleh berbagai kuasa, ya, oleh penjara, oleh kuasa gelap, ya. Tuhan sebagai Raja mampu membebaskan dia, saudara. Dan itulah Raja kita, ya. Nah, jadi saudara, yang diberitakan ini adalah Injil Kerajaan. Saudara, Injil kita tahu, ya, artinya Injil adalah kabar baik, atau seringkali juga dikatakan sebagai berita sukacita, ya. Jadi, saudara, di dalam zaman dulu, ya, di Alkitab itu, ya, kata Injil ini, kata Evangelion ini digunakan untuk menggambarkan pengumuman, ya, mengumumkan, ya, sesuatu yang baik, ya. Misalnya menang perang, ya, itu diumumkan dan diumumkan itu menggunakan kata ini, saudara, ya. Atau kelahiran seorang raja, itu juga diumumkan. Jadi saudara, ketika zaman dulu raja lahir, wah, orang senang, saudara, ya. Kalau rajanya baik, ya, bapaknya baik, anaknya lahir, maka rakyat bersuka cita. Karena itu kata ini digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang menggembirakan, ya, menggembirakan. Jadi yang kita dengar ini adalah Injil, sesuatu yang baik, ya, yang membawa sukacita. Tentang apa? Tentang kerajaan, ya, tentang kerajaan. Jadi saudara, Injil ini adalah kerajaan, tentang kerajaan Allah, ya. Nah, saudara, kita tahu, ya, bahwa di dalam sejarah Alkitab, di dalam sejarah kekristenan ada Injil yang tidak benar, ya, Injil yang palsu, ya, Injil yang tidak benar, ya, yang tidak tentang kerajaan ini. Sementara yang diberitakan oleh Kristus ini, ya, walaupun ada keselamatan dan sebagainya, tetapi sebenarnya yang diberitakan adalah Injil keselamatan, Injil kerajaan, ya, Injil kerajaan. Ya, jadi saudara, yang diberitakan adalah sesuatu yang membawa sukacita, ya, bukan sekedar suatu gereja, ya. Ini adalah kerajaan, saudara, ya, bukan satu sinode, ya, bukan satu organisasi, ya, yang sedang kita beritakan, ya, yang sedang diberitakan oleh Kristus, tetapi adalah kerajaan, ya. Ini bukan sesuatu pengalaman yang membawa sukacita, ya. Jadi bukan sekedar, oh ya, kita bertobat, kita bersemangat, ya, ya, nanti lama-lama pudar lagi, saudara. Jadi ini adalah kerajaan, saudara, ya. Dan ini bahkan juga bukan sekedar satu tempat, ya. Orang Kristen seringkali berpikir, oh ya, saya sudah percaya, saya sudah ke gereja, saya percaya, dan saya akan ke surga kalau nanti dipanggil Tuhan. Saudara, surga bagian daripada kerajaan. Tetapi saudara, ini lebih daripada itu, ya. Ini adalah kerajaan, saudara, ya. Adalah kerajaan. Jadi Injil kerajaan ini adalah kabar baik tentang kerajaan, saudara, tentang pemerintahan, ya. Di mana rajanya adalah Kristus itu sendiri. Adalah Allah itu sendiri, ya. Allah sendiri. Yang telah berkarya begitu lama dan dicatat oleh firman Tuhan, ya, menunjukkan betapa dia seperti apa, dan itulah yang akan menjadi raja kita. Jadi akan ada kerajaan di mana Yesus Kristus adalah rajanya, ya. Yesus akan menjadi raja. Jadi saudara, kalau kita melihat raja-raja di dunia, saudara, ya, kita memang seringkali tidak bisa terlalu positif terhadap pemerintahan, saudara, ya.
begitu manusia begitu berdosanya sehingga sulit dia menjadi raja atau presiden yang betul-betul bijaksana, betul-betul mengasihi rakyat. Itu sulit, saudara ya. Ya, saudara yang agak sedikit mengamati pemerintahan siapapun mundur ke belakang, itu betapa sulit ya untuk kita betul-betul mengasihi, menghormati mereka. Tetapi betapapun kita harus mengasihi mereka, menghormati mereka, mendoakan mereka, saudara. Karena ini adalah bayang-bayang nanti satu kali kita akan memiliki raja yang sejati, yaitu Yesus itu sendiri, saudara. Ya. Jadi saudara jangan sampai saudara itu tidak peduli dengan negara kita, saudara. Kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan ya untuk satu kali menjadi bagian dari kerajaan itu, di mana Yesus adalah raja. Dan saudara sebagai orang percaya akan menjadi bagian, ya paling enggak saudara nanti jadi RT RW-nya mungkin, mungkin jadi lurahnya, ya dan ada yang jadi menteri mungkin, ada yang jadi camat ya, tapi bukan camat di Tangerang yang gampang kena banjir saudara ya, tapi di kerajaan sorga yang mulia ya, yang tidak ada dosa. Jadi saudara, kalau kita melihat saya RT, saudara berprestasi, saya tidak akan iri ya. Karena kita ini bicara di sorga saudara ya. Kalau di dunia kita lihat yang lain hebat, wah iri saudara. Ya, wah bagaimana saya bisa seperti dia? Bagaimana saya terkenal seperti dia? Ya. Saudara, banyak dosa merusak hubungan-hubungan ini. Tetapi nanti saudara menjadi apapun di sorga, tidak ada dosa, saudara. Ya. Saudara ini mulia, ya. Melihat orang lain berhasil, saudara bersuka cita, gitu, saudara. Kalau sekarang tidak memang, saudara ya. Tapi kita harus membayangkan visi seperti itu. Kita akan menjadi pengikutnya dia itu, saudara ya. Bukankah kita di dalam doa Bapa kami sering berdoa, datanglah kerajaanmu, ya. Itu saudara ya. Itu bukan saudara kerajaanmu apa yang saudara doakan. Ini saudara, Injil kerajaan ini yang kita doakan supaya segera datang. Karena itu adalah suasana situasi yang ideal, di mana kita hidup di dalam suatu kerajaan diperintah oleh raja yang adil itu, saudara. Ya. Nah, jadi di situ kita akan ada waktu selama-lamanya, ya, untuk belajar menjalankan tugas kita di kerajaan itu. Ya. Dan kerajaan itu dimulai dan kemudian akan maju terus, ya. Dan kita akan mengalami damai, kita akan mengalami sejahtera, setiap orang akan mengalami sukacita. Semua orang yang kalau zaman sekarang bekerja ini penuh tantangan, penuh kesulitan, ya, kegagalan dan sebagainya, maka pada masa itu, ya, pekerjaan kita akan diberkati dan akan berhasil. Ya. Saudara akan menikmati, ya, selalu. Kalau sekarang kadang kita seneng ya, wah berhasil, rugi, bangkrut, berusaha lagi, gitu saudara. Nanti saudara berusaha di kerajaan yang baru itu tidak akan pernah mengalami kegagalan, saudara. Amin, saudara. Mungkin kita sering tidak pernah memikirkan itu, saudara ya. Yesus sebagai raja, dia sudah menjalankan, mempersiapkan kerajaannya itu, saudara ya. Dia sudah datang, ya, dan dia sudah menjadi juru selamat. Dan dia sudah mengorbankan dirinya, saudara, agar dia bisa merekrut umatnya ini, ya, diselamatkan, ya. Agar orang yang percaya ini kemudian menjadi bagian daripada kerajaan itu, saudara. Itu yang dia lakukan, saudara. Tapi saudara, itu bukan tujuan satu-satunya, ya. Tujuan utamanya adalah membangun satu kerajaan Allah, saudara, di mana orang yang percaya menjadi bagiannya, ya. Itu saudara ya. Jadi saudara, itulah yang sedang terjadi, ya. Dan itulah yang sedang diberitakan, saudara ya. Akan diberitakan, sudah diberitakan, akan diberitakan ke seluruh bangsa, gitu saudara ya. Nah, jadi saudara, ini akan diberitahukan, ya. Dan ini bukan sekedar pengumuman biasa, saudara ya. Ini deklarasi akan ada kerajaan seperti itu, ya. Seperti pengumuman akan ada pemilu, ya. Dan ini yang akan terjadi. Dan saudara, Anda harus berespon, ya. Mau ikut kerajaanku atau tidak, itu saudara.
Ya, ikut kerajaanku maka percaya, ya, terima, ya, itu. Jadi saudara, mari saudara ya, kita meresponi. Ya, mungkin kita sudah menerima dia, ya. Tapi mungkin ada yang belum menerima dia. Maka saudara, mari kita menerima dia, ya. Diselamatkan sehingga kita bisa kemudian masuk di dalam kerajaan ini, saudara, kerajaan Allah ini. Jadi saudara, bagaimana kita bisa menerima dia, ya? Maka saudara, pertama ketahuilah ya apa yang diberitakan ini, ya. Bahwa kita ini dulunya diciptakan Tuhan, harusnya memang kerajaan itu terjadi, tetapi kemudian kita jatuh dalam dosa, ya. Kita dalam dosa, ya. Kita terpisah dari Sang Pencipta. Nah, kemudian Tuhan buka jalan, ya, dengan berkorban dan kita terima Dia. Maka kita dipulihkan, ya. Jadi saudara, mari kita terima dulu, ya, Sang Raja ini. Ya. Bagaimana caranya? Maka kita baca satu ayat yang terkenal, saudara, ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang mengatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, bagaimana kita menerima? Maka saudara, kita harus sadar bahwa menjadi bagian daripada kerajaan ini adalah anugerah. Karena itu disebut Injil, ya, kabar baik. Anugerah yang diberikan dan kita terima dengan iman. Bagaimana kita bisa menerima? Maka kita harus tahu apa yang Tuhan berikan ini, saudara, ya. Kemudian kita harus percaya bahwa itu adalah satu kebenaran, ya, bukan sekedar salah satu pilihan, ya, salah satu jalan. Tidak, saudara, itu satu-satunya jalan, ya. Kita harus percaya, dan satu lagi adalah kita harus bersandar, ya, menyandarkan hidup kita kepada janji itu, bahwa melalui Yesus kita diselamatkan, mengalami kehidupan bersama Dia di dunia ini, dan satu waktu menjadi bagian dari kerajaannya. Itulah saudara yang dijanjikan. Karena itu mari kita menerima janji itu, ya. Mulai dengan mengundang Yesus menjadi juru selamat dan raja kita, saudara. Maka kita akan punya akses kepada kerajaan itu. Amin, saudara. Amin, ya. Nah, saudara, berikut lagi adalah poin kedua, ya. Alami kerajaan di dalam hidup kita, ya. Jadi saudara, Injil kerajaan ini adalah sesuatu realitas, satu kebenaran, ya. Bukan satu yang kita inginkan, ya. Ini diberitakan, ya, dijanjikan, ya. Dijanjikan oleh Allah sendiri. Jadi ini bukan sekedar konsep, saudara, ya. Ini adalah memang betul satu konsep, ya. Tetapi konsep kebenaran, ya, yang kita memang terima dengan iman, ya, dengan iman. Ketika kita menerima Yesus, maka hidup kita akan menjadi bagian daripada kerajaan itu, ya. Dan ini adalah satu realitas bahwa hidup kita ini adalah di bawah kekuasaan Allah kita. Ya. Dia adalah raja kita, ya. Jadi saudara, kita kalau menerima ini membiarkan Yesus itu menjadi raja kita, ya, menjadi raja kita, ya. Menjadi raja di dalam setiap aspek kehidupan kita, ya. Jadi saudara, nanti kerajaan itu akan sempurna, ya. Sekarang belum, ya, tapi kita sudah menjadi bagian, ya. Jadi saudara, karena itu kita sedang dibentuk oleh Tuhan, ya, melalui proses yang disebut pengudusan itu, mempersiapkan kita menjadi rakyat kerajaan itu yang sempurna, ya. Jadi saat ini kita belum sempurna, sedang disempurnakan. Nanti ketemu Yesus kita akan sempurna, ya. Karena kalau kita tidak sempurna, kita di dalam kerajaan itu menjadi pengganggu, saudara, ya. Masih ada iri hati, masih ada cemburu, ada marah dan sebagainya, saudara, ya. Persaingan tidak sehat, itu tidak bisa terjadi di kerajaan itu, saudara.
Jadi kita akan disempurnakan supaya di kerajaan itu sudah tidak ada lagi ya, kejahatan-kejahatan itu. Ya. Tapi di sini kita sedang diproses, ya, dikuduskan, disempurnakan, disiapkan, ya, untuk menjadi rakyat dari satu kerajaan yang sempurna. Saudara, karena itu kita ingat, ya, kalau kita percaya maka Roh Kudus hadir dan kemudian Roh Kudus bekerja sehingga menghasilkan buah roh di dalam hidup saudara. Ya. Buah roh itu akan menghasilkan kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Galatia 5:20-23. Saudara, kita sedang dipersiapkan oleh Allah, ya, dikerjakan dalam diri kita supaya karakter kita disiapkan menjadi kerajaan itu. Ya. Jadi saudara, kita bekerja sama dengan Allah kita itu supaya kita semakin mengasihi, semakin bersukacita, ya, semakin mengalami damai sejahtera dan sebagainya. Nanti ketemu Tuhan disempurnakan, kemudian siap terima KTP kerajaan Allah. Dan di sana saudara bisa menjadi rakyat kerajaan Allah itu. Kalau tidak bisa saudara, ya. Saudara di sana masih suka ribut, wah nggak bisa saudara, ya. Saudara tidak memaafkan yang lain, wah nggak bisa saudara, ya. Ya, saudara cemburu, wah nggak ada tempatnya saudara, ya. Di sana sudah nggak bisa lagi, ya. Belum masuk sana saudara sudah ketolak gitu, ya. Nah, itulah, ya. Jadi mari saudara kita mengizinkan Tuhan mengubah hidup kita, ya. Injil ini mengubah hidup kita, ya. Mengubah tujuan hidup kita, mengubah cara kita hidup, ya. Mengubah gaya kita hidup, ya. Nah, kalau kita tadinya susah memberi, mari kita gampang memberi karena itu salah satu nilai-nilai di dalam kerajaan itu, saudara, ya. Saling mengasihi kemudian memberi, ya. Mengasihi itu ada 15 hal, saudara, ya. Sabar, murah hati dan sebagainya, selalu percaya, selalu menanggung segala sesuatu dan sebagainya. Coba lihat saudara, ya, 1 Korintus 13 ayat 4-7 itu ada 15 hal. Itu semua sedang diproses di dalam hidup kita, ya. Pada waktunya kita siap masuk di dalam kerajaannya itu, ya. Jadi saudara, dan ini bukan pengetahuan saudara, ya, ini sedang dikerjakan di dalam hidup kita. Karena itu saudara, poin kedua ini adalah alami saudara, ya. Ini saudara, kita bukan sedang belajar berenang secara teori, ya. Kita sedang belajar berenang secara praktek. Kita tahu bagaimana berenang, kemudian kita nyemplung air itu, kita bergerak-gerak dari susah sampai akhirnya kita bisa renang saudara. Dan kemudian kita bisa berenang dengan baik, ya. Saudara, kita sedang dibentuk menjadi rakyat dari kerajaan itu, ya. Di tengah dunia kita wah hidup seenaknya, ya. Begitu masuk si proses itu, wah ternyata harus ada aturan-aturannya, ada prinsip-prinsipnya yang harus kita ikuti. Tadinya susah kita saudara, ya, bohong itu gampang. Lama-lama kita belajar, oh nggak boleh begitu, nggak boleh. Sekarang saya mau bicara tidak bohong. Lama-lama bisa, dan lama-lama ternyata itu lebih baik, ya. Taat kepada undang pemerintah itu susah, ya. Lebih gampang nipu pajak. Ya. Jadi waktu bayar pajak kok susah, ya. Tapi lama-lama bayarnya ternyata diberkati, gitu saudara. Jadi saudara, kita ini belajar itu semua untuk disiapkan menjadi bagian dari kerajaan itu. Karena itu alami saudara, ya. Dan Tuhan menjanjikan saudara, ya, carilah kerajaan maka semuanya akan diberikan. Ya, jadi saudara, saya sudah alami saudara, ya. Saya lahir dari keluarga pengusaha yang nipu, yang KKN dan sebagainya saudara, ya. Ketika percaya saya juga mengalami pembentukan itu saudara. Susah saudara, ya. Tapi setelah saya berusaha menjalani, ternyata Tuhan itu memberkati sehingga ya saya tidak merasa pernah kekurangan, ya.
dan bahkan saya bisa dipakai Tuhan untuk melayani dia. Itu sungguh suatu kehormatan bagi kita orang percaya. Jadi saudara, alami ya. Alami. Jadi saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, alami, lakukan ya. Terima berkatnya itu. Maka kita akan diproses ya. Siap menjadi bagian dari kerajaan itu. Poin ketiga, saudara, ceritakan atau beritakan kepada segala bangsa ya. Jadi ini adalah bagian daripada rencana Allah ya, akan diberitakan. Jadi saudara, ini adalah janji Tuhan ya. Nah, saudara, mari kita menjadi bagian mengalami ya janji itu dengan terlibat di dalam amanatnya itu, yaitu memberitakan, menceritakan, menyampaikan berita ini kepada sesama ya. Gereja kita jelas harus menjadi bagian dari kerajaan itu, memberitakan kerajaan itu ya. Bukan memberitakan sesuatu yang berbeda ya. Ada banyak gereja, ikut gereja A kamu bahagia, atau gereja A, B kamu sukses ya. Kamu akan terus naik, kamu akan tidak pernah turun ya, kamu akan menjadi bos dan sebagainya. Saudara, yang kita beritakan bukan itu. Yang kita beritakan adalah kerajaan Allah. Mari kita menjadi bagian ya daripada pemberitaan itu, memberitakan Injil kerajaan Allah. Bukan yang lain, saudara ya. Itu ya. Mari kita menjadi saksi, dimulai dari di tengah lingkungan kita ya. Di rumah kita, di tempat kita bekerja, di lingkungan kita, di negara kita, dan bahkan sekarang bisa di sosial media itu di mana-mana, saudara ya. Mari kita menjadi bagian yang memberitakan apa? Memberitakan kerajaan Allah itu, saudara. Dengan orang bisa masuk di dalamnya melalui pertobatan dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi visi kita itu adalah, saudara, kerajaan itu pada satu waktu akan terjadi, bahwa kita akan menjadi bagian dari suatu kerajaan, saudara. Jadi kalau semua sudah terjadi, saudara ya, maka kemudian akan terjadi kesudahnya itu ya. Berarti sudah selesai, tanda-tanda semua terpenuhi, maka Yesus akan datang, saudara. Yesus akan datang dan kemudian mewujudkan kerajaan itu, saudara. Jadi karena itu, saudara, mari kita lihat ya, betapa tugas ini adalah sesuatu yang urgent, sesuatu yang kita penting perhatikan, ambil bagian melalui pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, uang kita ya. Sehingga kita ini kemudian nanti ketika masuk kerajaan itu, saudara, tidak kayak orang asing ya, tidak ikut apa-apa, tahu-tahu ada di kerajaan itu gitu, saudara ya. Tapi mari kita ikut berjuang ya, supaya kerajaan itu terwujud dan kita punya kontribusi di dalamnya, saudara ya. Sehingga ketika kita ada di kerajaan itu, kita bergaul dengan rakyat yang lain, bertemu dengan para rasul, bertemu dengan Tuhan kita, Raja kita, maka kita bisa ada narasi, ada kesaksian. Wah, dulu saya lakukan ini, saya lakukan ini, saya lakukan ini, saudara. Maka sungguh kita menikmati ya bahwa kita tidak menyia-nyiakan hidup kita di dunia ini untuk terwujudnya kerajaan itu yang akan terjadi, saudara. Saudara ikut lakukan sesuatu, tidak ikut, itu akan terjadi ya. Tapi mari kita ikut ambil di bagian di dalam mewujudkan kerajaan itu dengan menjadi kesaksian bagi lingkungan kita. Itu, saudara, renungan hari ini. Jadi, saudara, sebagai penutup saya ulang lagi ayat kita, saudara ya. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Selesai, kemudian kerajaan itu terwujud di bumi ini. Saudara, ini adalah visi yang diberikan Tuhan kepada manusia, pilihannya dimulai di perjanjian lama sampai perjanjian baru dan sampai sekarang. Dan kita sudah terima berita itu, saudara ya, kita sudah dengar berita itu. Karena itu mari kita terima, saudara ya,
bahwa ini bukan sekedar masalah milik Tuhan Yesus, saudara ya, bukan sekedar masalah mati masuk surga, saudara. Ini adalah satu visi besar di mana kita akan menjadi bagian dari satu kerajaan. Entah Tuhan akan kasih tugas kita apa, ya, RT, RW, lurah, camat dan sebagainya, gubernur, ya, dan sebagainya, kita tidak tahu, ya. Tapi Tuhan akan memberi tugas kepada kita. Dan ketika kita mengerjakan tugas-tugas kita di sana nanti, maka akan berhasil, ya. Dan tidak menimbulkan konflik dengan yang lain, karena rakyat di sana sudah sempurna, ya. Karakternya sudah disempurnakan. Tidak akan ada iri hati, tidak akan ada cemburu, ya. Kita akan saling mengasihi dengan sepenuh hati, ya. Jadi saudara, sungguh ini satu visi yang luar biasa. Karena itu saudara, mari kita menerima, ya, Injil Kerajaan ini, ya. Mari kita mulai dengan menerima Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi juga sebagai Tuhan dan Raja kita, ya. Kita terima itu dengan iman, saudara, ya. Kita makin mengetahui apa yang terjadi, apa yang Tuhan janjikan, dan kemudian kita percaya dan kita bersandar, oh ya, hidup saya akan di sana. Dimulai dari sekarang. Karena itu doa kita seringkali kita doakan, datanglah kerajaan, cepat-cepatlah Tuhan, ya. Kita terima dan kita nantikan dengan penuh sukacita kedatangannya yang kedua kali. Saudara, mari kita mengalami, ya, mengalami apa yang dipersiapkan di dalam diri kita, ya. Di mana kita disiapkan, dikuduskan, ya, dilatih, ya, untuk menjadi rakyat dari kerajaan itu. Jadi saudara, setiap kita pasti ada pergumulan, ya, konflik, ya, wah marah, ya, wah susah mengampuni, ya, wah saya bisnis belum bayar pajak, ya, wah saya jalan di jalan raya saya tabrak aja lampu merah, tidak peduli, saudara, ya, saya kurang menghormati orang tua, saya tidak hormat suami, ya, istri tidak menghormati suami dan sebagainya, saudara, ya, anak tidak dengar orang tua membuat anak marah dan sebagainya. Saudara, kita mengalami itu semua. Tidak ada orang yang sempurna sekarang ini, saudara, ya. Tapi ingat, Tuhan ingin kita sempurna, ya, melalui proses dan pada waktunya Tuhan sempurnakan, ya. Karena itu mari kita alami, saudara, ya, bahwa Yesus itu adalah Raja kita di dalam setiap aspek hidup kita. Di keluarga, di gereja kita hormati gembala, ya, di gembala mengasihi jemaat dan sebagainya. Mari kita alami itu. Ketiga, saudara, mari kita ambil bagian di dalam pemberitaannya, ya. Tidak hanya di sini, tetapi juga di sana, ya. Karena ini harus diberitakan di mana-mana, saudara, ya. Karena itu saudara, gunakan media sosial saudara itu tidak hanya untuk menampilkan diri, tetapi untuk memberitakan, saudara, ya. Karena bisa saja saudara tahu-tahu menjangkau seseorang yang di luar dugaan saudara, ya. Saudara, saya tiap pagi kirim satu ayat di Facebook saya, saudara, ya. Dan saya lihat ada yang like itu adalah orang yang saya tahu dari seberang, saudara, ya. Wah, saya pikir puji Tuhan, ya. Karena berarti dia akan membaca apa yang ayat firman Tuhan itu. Firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan tidak akan sia-sia, ya, dia tidak akan sia-sia. Jadi saudara, jangan gunakan media sosial untuk ribut-ribut, untuk menyombongkan diri dan sebagainya, saudara. Mari kita berikan kesaksian tentang iman kita di sana, ya. Maka kita akan menjadi bagian di dalam mewujudkan kerajaan itu melalui doa kita, ya, melalui dana kita, ya, melalui keterlibatan kita, ya, melalui apa saja yang kita bisa lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan. Tolong kami menjadi pelaku firman-Mu itu. Tuhan, terima kasih karena Tuhan demikian mengasihi kami sehingga Tuhan menyampaikan hal yang begitu baik untuk kami, yaitu menjadi bagian daripada kerajaan yang sedang Tuhan siapkan itu. Kami mau menerima itu, Tuhan. Kiranya Roh Kudus
hadir di dalam hidup kami, memenuhi diri kami, membentuk kami menjadi umat, menjadi rakyat daripada kerajaan-Mu itu, yang terus-menerus diubah dan disempurnakan. Dan Tuhan, kami juga berdoa agar kami juga boleh mendapatkan kehormatan, ambil bagian di dalam memberitakan Injil kerajaan itu, sehingga hidup kami tidak sia-sia, tetapi punya kontribusi untuk mewujudkan kerajaan Allah itu. Seberapa besar Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan terus menyertai kami dan menolong kami untuk hidup dengan berharap kerajaan itu semakin cepat datang di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.